Eko langsung reset. Karena kalau orange buff tadi nggak ke sana, itu dia nggak tahu kalau ada JB di sana. Iya, dan itu nge-delay waktu banyak banget. Sementara untuk emblem, Fanny dari Super Ken kan nggak pakai Seasonal Hunter nih. Jadi jungle-nya juga nggak bisa secepat Link dari Zaida yang pakai Seasonal Hunter. Apalagi di dalam pertamanya dia punya Fatal, nambahin damage critical dan critical change-nya lagi. Mungkin persamaannya ada di Lethal Counter, Lethal Ignition buat dari Super Ken. Sementara kalau dari Zaida dia pakai Killing Spree, chain kill mungkin aja terjadi berarti. Ya oke, walaupun chain kill terjadi, tapi kali ini kita agak cukup sulit para pasukan dari Eko untuk bisa ngedive ke arah belakang. Dan mungkin di arah metode late game ini akan cukup berat bisa memakan posisi dari Ki. Yang posisinya akan cukup sulit dideteksi. Tapi kalau yang aku lihat, 3 game menuju ke arah Brody, mereka tetap ingin bermain Kate. Dan mereka akan membuat gimana caranya outplay ini bermain dengan free hit. Tapi kalau tidak di babysit, tapi dia bermain depending aja. karena mungkin assassin lawannya Bang. Jadi memang Brody ini selain dia ya mandiri tadi yang Bang Oji bilang, dia efektif juga ketika dia berhadapan dengan assassin, dia bisa counter attack. Dan Pakito juga yang mahal banget tadi sempat kita bahas dan udah setup langsung ke arah turtle yang pertama. Oke, dan bahkan kali ini retribution akan didapatkan oleh seorang Zaida. Tempest of Death untuk defensif aja. Kayaknya menurut aku pribadi Tempest of Death tadi tuh tidak harus dikeluarkan. Cuma dia lebih memilih untuk memantapkan diri untuk bisa mengamankan. Tapi di depan sana ada outplay yang akan coba dimakan Super Ken atau tidak. Nampaknya nggak terlalu berani. Walaupun Ender Apati menunjukkan outplay, walaupun bisa dibilang outplay ini bisa dimakan Super Ken. Tapi riskan sekali. Dia masih punya flicker juga Bang. Takutnya nanti malah dibalikin karena posisi temennya deket dan dimakan nampaknya. Lorihan langsung berasa dengan happy birthday. Dan seorang Super Fin dimakan begitu saja. First blood yang didapatkan membuat para pasukan dari Eko lebih pede lagi untuk mencoba mempertahankan posisi dari Super Ken. Dan surprise attack. Rotasi dari Sanford terlalu jauh. Lihat ini rotasi Sanford yang selalu dia lakukan. Bermain ke laning jauh dan memakan sosok Super Ken di menit-menit awal itu sangat-sangat mahal. Itu knock up-nya mahal banget dari Sanji tadi. Karena kalau nggak kena knock up, Super Ken mungkin masih bisa selamat. Dan untuk pressure dari early game mungkin memang masih bisa dipegang sama Eko. Tapi jangan lupa Fanny, Super Ken ketika dia punya purple buff nanti, dia bisa langsung invasi rotasi cepat juga. Apalagi mobilitas dari Fanny ya nggak usah kita tanyakan lagi lah. Itu pasti cepat banget untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah PR-nya ini adalah open dari bush-nya nih. Bush ini harus diperhatikan karena ada Kadita dari Sanji yang selalu melakukan teror di mana-mana. Tapi kayaknya kalau misalnya dia ngelihat ada Sanford di sana, mungkin harusnya udah ada pemikiran kalau Sanford ini nggak akan sendiri. Terlalu sakit damage yang diberikan, akan coba one ball situation. Dengan retribution telah dikeluarkan, tapi itu tidak terlalu berdampak sangat baik untuk seorang Super Ken. Dan dia memilih untuk mundur mempertahankan sosok dari retributionnya. Akan coba di adjustment, menuju ke seorang JP. Mereka telah dikeluarkan dan sakit gagal untuk mendapatkan satu point kill. Reset yang dilakukan oleh seorang Ki ini mendelay sedikit dan bahkan menurunkan ego Eko untuk bisa memakan para pembalap di arah sosok dari Super Ken. Oke, temponya agak sedikit turun dari Begitu Alpha, dia fokus untuk farming juga. Karena Novaria mid lane-nya Bang, Novaria itu tipe yang butuh item lah. Entah dia pengen bikin ke arah utility mungkin nanti ataupun ke arah burst damage nanti. Intinya tetap butuh item. Clock of Destiny, Lightning Trenchant atau Ice Queen dengan Enchanted Talisman terserah dari Ki sendiri. Tapi yang pasti Turtle kedua, Bigetron mau ini Bang. Mereka setup langsung dengan Super Ken yang punya purple buff. Oke, tapi lihat informasi telah diberikan di kanan itu ada seorang JP, Sanji, gak ada yang tahu dan bahkan Sanji di sana. Double rough wave gagal didapatkan. Sanji memilih untuk mundur ke arah belakang. Retribution di tangan oleh seorang Zaida. Zaida berhasil mendapatkan retribution ke arah Super Ken terperangkap. Tidak bisa didapatkan. Series Zero versus everybody. Sorry Zone JP gak ada lagi flicker. Dan akan menjadi korban pertama. Sanford masih mengalami defense adjustment. Membuat Sanford kali ini harus menangkap flicker. Double kill. Looking for triple kill. Karena Sanji cuma punya Petrify di sini. Gak ada pasif tapi ya udah gak bisa dikejar lagi. Gak ada efek sisi sama sekali. Retribution memang dimenangkan oleh Zaida. Tadi karena Super Ken-nya kena Bloody Hand, dia nggak bisa retry jadinya. Digigit. Dan ini dia defense ke arah bottom lane yang dilakukan. Defense ke arah bottom lane, walaupun nampaknya berhasil, tapi ini akan ada buying time sedikit. Membuat para pasukan dari Eko, mereka kehilangan tempo permainan mereka. Udah mulai coba dihajar, walaupun perbandingan
Dua level yang berbeda. Ini nampaknya tidak terlalu takut untuk Sorizo bisa memakan seorang Zaida. Iya, karena burst damage-nya lagi-lagi nih dari JP, dia bisa main sama Sanji. Tapi apa nggak sayang kalau buka dua ulti kayak JP buka Bloody Hand, Sanji buka Rockwave buat dapetin 1 kill, kan rugi gitu kan. Ya mungkin karena dia lihat tadi ada seorang Super Ken yang mungkin sosok yang sangat mahal. Tapi lah Flaker, with Bloody Hand, bukan coba dihajar. Langsung ada Rafev, informasi telah diberikan. Super Fin nampaknya 3 ultimate only di arah top lane dan tidak ada pertukaran. Kalaupun ada pertukaran, ini akan menjadi pertukaran yang didapatkan di arah Purple Buff sih menurut aku. Ya dan ini agak bahaya sebenarnya Bang kalau invasi dari sekarang ya, walaupun nggak ada Bloody Hand. Tetap ada Pakito nih, Pakito untuk di meta sekarang menurutku bahkan untuk first pick pun mungkin aja terjadi. Masih Memang worth it. Powernya tuh sekuat itu dan untuk item Corrosion ini udah jadi link zaman now ya. Dari Corrosion ini bisa mempercepat farming dan untuk split push juga karena attack speednya makin cepat. Sementara untuk Fanny dari Super Ken dia punya Heptasis. Nah burst damage-nya ini mulai terasa apalagi dia pakai Lethal Ignition. Jangan lupakan Lethal Ignition yang ada efek burn-nya nanti. Itu gampang banget di-trigger dengan bantuan dari Heptasis. Dan mungkin kalau bisa kita lihat Heptasis dia akan bermain in and out. Dan mungkin yang kalau bisa disaksikan informasi telah didapatkan kalau misalnya ada Console Gaming, outplay terjadi, Flicker telah dikeluarkan dengan sosok dari Saken. Ini birunya terlalu sakit gak bisa dibendung dan tidak ada retribution loh. Iya, jadi masalahnya masih bisa mereka untuk teamfight di arah di arah Turtle. Outplay-nya buang flicker juga Bang. Dia Mahal, buang flicker dan tetap kena tarik, tumbang juga. Jadi ini banyak banget kerugian diterima oleh Eko. Dan lihat, dari Sorizo udah potong ke arah bawah dan dia bisa join nantinya. Dia udah mulai join. Sanford kali ini adalah mendorong di arah mid lane. Informasi telah diberikan tapi nampaknya retribution sedikit terlambat di depan sana. Knockout track plus Bloody Hand menutup aksi dari Super Ken. Tapi di belakang sana Sorizo kembali menjadi sosok yang sangat ditakutkan oleh para pasukan dari Biket Nova. Lihat langsung dikoceng. Super Fin still survive in the top lane. Masih coba dipaksa. Outplay akan udah siap untuk menutup hari dari Sorizo kalau dia masih memaksa menuju ke arah backline dari Eko. Buset Super Fin. Bisa gocek barusan tapi buang flicker. Yang penting dia nggak tumbang. Bisa ngebait Tempest of Blade juga. Dan lihat. Mid lane-nya masih ketahan juga. Turtle yang bisa memang didominasi oleh Eko. Bahkan Perfect Turtle. Perfect Turtle. Diamankan oleh Eko. Tapi lihat dari goldnya Bang. Itu nggak berbeda jauh. Karena mereka kalah dari beberapa laning. 2 laning ternyata menutup Perfect Turtle untuk para pasukan Bigetron Alpha. Dan bisa kita bilang walaupun 4 poin kill didapatkan Eko. Kayaknya nggak cukup untuk bisa mempertahankannya. Apalagi pick off yang dilakukan Eko itu selalu mahal. Entah buang flicker JP, entah dia buka 2 ultimate Rockwave plus Bloody Hand. Jadi source yang dipakai secara bersamaan, delaynya pun jadi lebih lama. Nah yang jadi masalah itu kayaknya nggak cukup nih kalau emang mau makan Sorizo di awal. Oke, tapi informasi telah didapatkan kalau misalnya JP ada di depan sana. Ada Super Fin, adjustment belum dikeluarkan. Tapi ternyata karena seorang Sanji hilang. Rockwave, Sorizo menempel seorang outplay. Tapi di depan sana mereka harus bertukar dengan 1 untuk 1. Para pasukan dari Eko, mereka mendapatkan keuntungan lebih karena Saken yang terperangkap. Gak jadi cuan for life kali ini, malah jadi boncos Super Lip. Waduh, ini rugi bandar namanya Bang ya. Dan ini kalau untuk di arah mid lane, mid yang hilang, otomatis jungle-nya juga akan terekspos dari arah purple buff. Apalagi kita tahu lah Super Ken ini kan dia depend on buff banget ya. Dengan nggak adanya outer mid lane, invasi yang bisa dilakukan oleh Eko ini cukup bahaya juga buat Bigetron Alpha. Maka dari itu harus di respect. Oke, knockout strike ya berhasil dapatkan seperti yang berikan belakang. Tempest of Blade for defensive. Zaida akan hanya untuk memberikan sedikit damage saja karena kalau misalnya mereka memaksakan tim fight maju lebih lanjut lagi, ini akan menjadi sebuah petaka buruk untuk Zaida kalau dia ter-takedown. Tidak ada purple, tidak ada Lord untuk mereka dan kemungkinan saja Super Ken akan bisa membalikan itu semua. Yang sekarang mulai harus diperhatikan adalah Eko. Gimana caranya mereka bisa memanfaatkan Sanji. Dan itu dia Rafev Super Ken. Baru gue bilang kalau mereka bisa memanfaatkan Sanji karena lihat Lordnya muncul, para pop muncul. Ini menjadi kerugian yang double dan berlipat ganda. Double trouble. Masalahnya di Lordnya yang ini loh, ini harus di-delay paling enggak sih. Oh nggak bisa di-delay, ini nggak bisa di-delay. Take it or leave it, mendapatkan 1 point kill. Akan coba didapatkan, berhasil didapatkan oleh Sorizo mundur ke arah belakang. Oh no, retribution dari Zaida. Sorizo pun gak dapetin point kill tadi, hampir saja dapetin 1 point kill tapi nggak berhasil. Mundur ke arah belakang. JP selamat, Sanfordnya pun juga selamat. Ini tidak ada pertukaran loh. Tidak ada pertukaran, tidak ada cashback. Paling nggak dia dapetin mitaret. Nah ketika udah nggak ada mitaret sama nih pressure ke arah jungle-nya jadi sama-sama kuat. Dan untuk defense Lord, ini kan Lord yang pertama ya. Masih ada Ki juga nih Bang, Ki yang memang dia high ground defender yang kuat. Dia bisa nge-spam skill Astral Recall,
Astral Spear-nya dia bisa benar-benar nge-spam terus-terusan, apalagi kalau dari mid. Lordnya kan ke mid nih, bisa dicicil dari sekarang bang. Yes. Karena range yang jauh dari Nover itu enak banget loh untuk main defense inside base. Oke, walaupun dia bisa main defense inside base, tapi ini jangan sampai ngebuka posisi dari seorang Sanji. Ini lihat, dia enak banget untuk dapetin posisi pelan-pelan boost-nya. Super Ken udah mulai respect dengan Sanford. Zaida tahu dia nggak punya power untuk one by one dengan seorang Fanny. Dan dia selalu nempel dengan Sanford. Ini lebih tepatnya ke arah asuransi kehidupan untuk Makanya. seorang Zaida. Dia tahu lah, pokoknya Fanny ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau ada JP di deket dia. Demon Hunter Sword ternyata item yang dipilih oleh Outplay dan Konsil JP agresif banget untuk dapetin inner turret kayaknya. Mau nggak mau, informasi yang tadi diberikan akan coba mundur ke arah belakang, tapi Super Fin kayaknya mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada Sanford. Mungkin tadi kasusnya akan berbeda kalau Outplay yang di depan situ. Iya. Kasusnya akan berbeda. Cuman kalau Outplay depan situ berarti dia out position bang, bukan Outplay. Iya. Dan ini terbuka terus-terusan dari Vision ya, itu selalu dikasih juga pastinya sama Key. Tapi yang jadi permasalahan nih, dua-duanya bisa inisiasi. Sama-sama punya flicker dari kedua roamernya. Oke, walaupun sama-sama punya flicker, tapi Sorizo ini punya Purify. Dan ingat, Suppress itu nggak penting. Dengan Purify ini, dia nggak peduli. Langsung ada satu buah Suppress lagi yang gue udah bilang. Lo mau Purify, nggak akan terlalu berarti. Tapi damage-nya akan coba dibalikin. Mundur ke arah belakang. Wizard Nation, gak mungkin sampai terjadi. Di Adjustment, cepatkan lihat. Mereka menghilangkan 3 player dari Picaton. Ini bencana. One strike push bisa didapatkan oleh para pasukan dari Echo. Karena mereka tidak peduli apapun terjadi. Super Ken nggak mungkin bisa mempertahankan game ini. Base turret yang akan menjadi pilihan utama. Kalau mungkin base di dalam sana ada flicker. Harap dong Majiman yang mantap JP. Super Ken versus everybody. Super Ken catch it doing. Dan nampaknya kali ini base menjadi pilihan utama. Echo take the game. One straight.